Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian. Dalam video kali ini saya akan kembali sharing atau berbagi cara membuat pupuk organik cair yang super dahsyat sekali untuk menyuburkan atau membuahkan tanaman kita ya teman-teman. Seperti biasa, jangan lupa dukung dan support channel ini ya dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua, khususnya para petani pemula. Terima kasih banyak yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin. Baik teman-teman, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kita yang paling dominan, yang paling utama dibutuhkan itu adalah unsur hara makro seperti NPK atau nitrogen, fosfat, kalium ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, yang kita kenal di pasaran, unsur hara nitrogen yang biasa kita beli gitu ya teman-teman, ada urea yang kandungannya itu khusus nitrogen ya teman-teman. Kemudian yang unsur hara fosfor atau fosfat itu biasanya yang kita kenal di pasaran adalah TSP atau SP36 seperti itu ya teman-teman untuk bahan-bahan kimianya. Kemudian unsur hara kalium yang biasa kita kenal di pasaran adalah MOP atau KCl. Itu unsur hara kalium ya teman-teman. Nah, bahan apa saja bahan-bahan organik yang bisa kita buat sebagai pupuk NPK alami ya teman-teman. Jadi paling tidak kita bisa menekan pembelian atau mengurangi pembelian pupuk kimia. Kita bisa ganti dengan menggunakan pupuk organik cair atau organik padat yang kandungannya sama, mengandung unsur hara NPK yaitu nitrogen, fosfat, dan kalium. Dan bahan organik cair ini lebih bagus karena mengandung unsur hara mikro yang lainnya ya teman-teman. Mari kita langsung ke cara pembuatan teman-teman. Jadi yang perlu kita siapkan, yang pertama ini ada air cucian beras. Jadi saya contohkan tutorialnya sekitar 3 liter ya teman-teman. 3 liter pupuk organik cair. Air cucian beras yang pertama kemudian kita tampung. Jika belum mencukupi dengan kebutuhan yang kita inginkan, boleh ditampung terlebih dahulu. Ditampung terlebih dahulu di dalam wadah, kemudian dikasih gula dan M4 agar tidak bau ya teman-teman. Kemudian air cucian berasnya kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Ini pembuatan saya contohkan 3 liter ya teman-teman. Jika teman-teman mau membuat skala besar di drum, tinggal mengkalikan aja bahan-bahan yang kita buat nanti. Kemudian kita masukkan bahan selanjutnya, molase atau tetes tebu. Jika teman-teman tidak mempunyai molase, boleh menggunakan gula aren atau gula pasir ya teman-teman, yang biasa ada di dapur kita gitu ya. Kemudian kalau tidak punya juga boleh menggunakan tebu, diambil diperas airnya aja. Nah itu boleh juga digunakan. Kemudian untuk bahan starternya saya menggunakan M4 ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak mempunyai M4, boleh menggunakan mol atau mikroorganisme lokal yang biasa kita buat dari nasi basi. Kalau tidak ada, boleh juga menggunakan M21, MA11, atau menggunakan Yakul. Kalau mentok masih tidak punya, boleh menggunakan tape juga ya teman-teman untuk bahan pengurainya. Kita kasih 2 sendok makan sama ya untuk pembuatan 3 liter pupuk organik cair nanti. Jadi molasenya kita kasih 2 sendok makan, kemudian M4 nya saya kasih 2 sendok makan. Jadi masing-masing sekitar 15 ml. Kemudian bahan selanjutnya saya siapkan 2 buah pisang yang ukuran sedang seperti ini ya teman-teman. Dan jangan lupa kita iris-iris setengah halus. Kenapa saya menggunakan pisang? Karena pisang ini mengandung unsur hara fosfor atau fosfat juga kalium ya teman-teman, sangat tinggi. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Dan untuk bahan selanjutnya saya menggunakan ini bekas pembakaran kotoran kambing ya teman-teman. Jadi kotoran kambing ini mengandung unsur hara nitrogen, fosfor atau fosfat, dan kalium. Tapi ketika sudah dibakar itu yang paling tinggi kandungannya adalah kalium dan kalsium, juga fosfat ya teman-teman. Jadi sangat baik sekali untuk kita gunakan sebagai pupuk organik cair di masa pembungaan atau pembuahan. Jadi
takarannya sekitar 3 liter ya teman-teman, kurang lebih 3 liter. Jadi tadi air cucian berasnya 2 liter, kemudian bahan-bahannya pembakaran dari kotoran kambing sekitar setengah kilogram, kemudian pisangnya 2 buah, dan bahan-bahan yang untuk pengurainya ada molase dan E4 seperti itu ya teman-teman. Kemudian tutup rapat seperti ini dan fermentasikan minimal 21 hari agar lebih bagus ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk cara aplikasi penyemprotan satu tangki seperti ini, tangki 25 liter, boleh kita menggunakannya sekitar 300 ml sampai 350 ml per tangki 25 liter. Sedangkan kalau untuk tangki 16 liter yang biasa tangki cas gitu ya teman-teman, itu boleh digunakan 250 ml sampai 300 ml. Kemudian kita semprotkan ke tanaman kita dan diusahakan penyemprotannya di pagi hari sebelum jam 9 pagi atau di sore hari setelah jam 3 sore gitu ya teman-teman. Jadi usahakan ketika matahari sudah mulai redup di sore hari, dan ketika pagi hari usahakan penyemprotannya mataharinya sebelum panas terik gitu ya, agar memaksimalkan penyerapan unsur haranya. Kemudian kalau untuk pengaplikasian kocor, tentunya pembuatannya harus skala besar ya teman-teman, minimal dalam drum seperti itu ya. Kalau untuk skala kocor boleh diaplikasikan 1:5, jadi artinya 1 liter POC tambahkan 5 liter air, kemudian dikocorkan di setiap tanaman kita minimal satu tanaman sekitar 200 sampai 250 ml setiap tanaman, dan rutin dikocorkan minimal seminggu atau 10 hari sekali ya teman-teman, dikocorkan di setiap tanaman kita. Jadi unsur hara yang ada dalam kandungan pupuk organik cair yang kita buat tadi, contoh seperti air cucian beras, selain mengandung vitamin-vitamin yang baik untuk tanaman kita, air cucian beras ini juga sangat bagus sekali untuk menyuburkan tanaman kita. Kemudian dalam bahan pembakaran dari kotoran kambing tadi, kandungan unsur haranya yaitu nitrogen, fosfor atau fosfat, juga kalium. Karena sudah dibakar, itu unsur hara kalsium juga ada ya teman-teman. Jadi sangat baik sekali untuk masa-masa pembuahan agar buahnya tidak mudah rontok atau bunganya tidak mudah rontok seperti itu ya teman-teman. Kemudian dalam kandungan unsur hara pisang atau kulit pisang ini, yaitu yang paling dominan unsur hara fosfor atau fosfat. Jadi sangat bagus sekali untuk kita aplikasikan di masa pembuahan seperti ini. Jadi intinya teman-teman, kita harus mencintai bahan-bahan organik minimal ya, minimal tidak 100% menggunakan kimia ya teman-teman. Jadi misalkan kalau budget untuk pupuk kimia 1 juta, bisa kita tekan menjadi 200 sampai 300 ribu aja untuk beli pupuk kimia. Jadi lebih irit teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.